Media Inggris prediksi satu pemain jadi sosok berbahaya milik timnas Indonesia saat melawan Irak, bukan Ramadan Sananta. Informasi bola selanjutnya, jawaban berkelas Sinteyong usai wartawan membahas timnas Indonesia punya catatan buruk melawan Irak. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, media asal Inggris Sportsmole memberikan prediksi terkait pemain kunci timnas Indonesia di sektor depan. Menariknya, mereka justru tidak melirik Ramadan Sananta yang menjadi andalan skuad Garuda. Dimas Derajat diprediksi akan menjadi penyerang mematikan saat melawan Irak nantinya. Salah satunya karena pemain asal Persikabo 1973 ini cukup produktif saat bersama timnas Indonesia setelah mencetak 6 gol dalam 10 penampilan internasional. Penyerang berusia 26 tahun Dimas Derajat merupakan salah satu ancaman utama tim tamu, tulis Sportsmole. Ya, Dimas akan beradu tajam dengan striker Irak yang bernama Ayman Hussein. Ayman menjalani debut sejak tahun 2015 bersama timnas senior. Dia bermain dalam 63 laga dan telah mencetak 13 gol. Pemain yang saat ini membela tim asal Irak Al-Quwa Al-Jawiyah tersebut akan menjadi ancaman di sektor pertahanan skuad Garuda. Ayman Hussein ini akan memimpin lini depan tuan rumah dan penyerang berusia 27 tahun ini akan berusaha untuk menambah koleksi 16 gol internasionalnya, kata Sportsmole. Ya, masih dalam sumber yang sama, timnas Indonesia yang mengincar kemenangan saat bertandang ke markas Irak haruslah bekerja keras. Kondisi ini membuat Sinteyong akan memasang back-back andalannya di laga nanti. Sportsmole memprediksi pelatih asal Korea Selatan tersebut akan memainkan skema 5 back. Dan informasi bola yang lainnya. Ya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong memberikan jawaban berkelas usai disinggung akan kesulitan melawan Irak. Berdasarkan statistik, timnas Indonesia memang kesulitan ketika melawan Irak. Dalam catatan RSSV, kedua kesebelasan bertemu sebanyak 11 kali. Timnas Indonesia hanya menang 2 kali dan 6 kali kalah dan 3 pertandingan berakhir imbang. Timnas Indonesia juga hanya mencetak 9 gol berbanding 19 kali Irak membobol gawang pasukan Garuda. Timnas Indonesia pertama kali menang di kualifikasi Olimpiade di tahun 68 dengan skor 2-1. Kemenangan selanjutnya didapat di Piala Kemerdekaan September 2000 dengan skor 3-0. Namun di 2 pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Asia 2015, Irak selalu menang dengan skor 1-0 dan 2-0. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong tak peduli dengan statistik masa lalu. Ya, jujur saja saya tidak tahu tentang statistik sejarah, tapi yang kami ketahui masa lalu adalah masa lalu, kata Sinteyong. Nah, sejak pertama kali datang pada 2019 yang lalu, pelatih asal Korea Selatan ini punya keinginan untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia punya pelatih baru sejak beberapa tahun yang lalu. Sejak saya datang, sebenarnya kami mencoba untuk membuat sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ya, oleh karena itulah Coach Shin meminta semua pihak untuk menantikan pertandingan besok. Jadi saya bisa bilang adalah lihatlah pertandingan besok, kata Sinteyong. Ya, media Irak menyebut timnas Indonesia dengan kehadiran pemain keturunan kini menjadi versi terkuat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka adalah secara cermat 4 pemain keturunan yang diyakini akan memberikan kesulitan bagi timnas Irak. Irak menjadi lawan pertama timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan pertandingan perdana Grup F yang dijadwalkan di Basrah International Stadium pada 16 November 2023. Beberapa waktu yang lalu PSSI sudah mengumumkan 27 pemain yang akan mewakili timnas Indonesia dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. BNN Network Irak mulai memberikan perhatian khusus terhadap komposisi skuad Garuda. Ya, keempat pemain keturunan Indonesia yang menarik perhatian adalah Elkan Bagat, Sandy Wallace, Shani Patinama, dan Rafael Struijk. Dan masih menurut laporan tersebut, kehadiran kuartet ini telah meningkatkan kekuatan fisik dan kemampuan duel udara para pemain timnas Indonesia. Dengan 4 pemain berpengalaman di Eropa, skuad Indonesia saat ini adalah yang terkuat dalam beberapa tahun terakhir, tulis BNN Network dalam artikel mereka pada Senin kemarin.
Kuartet ini terdiri dari Elkan Baggett, Shani Wallace, Saini Patinama, dan Rafael Struijk sudah membawa peningkatan yang signifikan dalam kekuatan fisik tim Asia ini, sekaligus meningkatkan dominasi mereka dalam duel udara, sesuatu yang biasanya menjadi andalan Irak dan Filipina, kata laporan tersebut. Artikel tersebut juga menyoroti pentingnya peran para pemain keturunan dalam skuad Merah Putih. Terbukti, meskipun baru pulih dari cedera, Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, tetap memasukkan Wallace dan Baggett dalam skuad yang menunjukkan betapa krusialnya kontribusi mereka. Meskipun menghadapi kendala cedera, tapi pelatih Shin Tae-yong tetap memilih pemain-pemain kunci seperti Shani Wallace dan Elkan Baggett untuk tetap berada dalam skuad, mengingat mereka dianggap sangat penting untuk mencapai tujuan tim. Demikian disimpulkan dalam laporan itu. Ya, meskipun Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner absen karena cedera pada pertandingan melawan Irak dan Filipina, namun media Irak tetap mengingatkan bahwa timnas Indonesia tak boleh meremehkan lawan. Ya, timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada laga pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Basrah International Stadium pada Kamis 16 November malam nanti. Merah Putih dihadapkan pada pertandingan super berat. Di atas kertas, Irak tentu lebih diunggulkan dibandingkan timnas Indonesia. Negara Timur Tengah ini menempati posisi 68 ranking FIFA, sementara Shani Wallace dan kawan-kawan di peringkat 173. Shin Tae-yong selaku pelatih kepada timnas Indonesia memanggil pemain-pemain terbaiknya seperti Jordi Amal, Wallace hingga Pratama Arhan dipastikan akan tampil. Andi Setio yang mengalami cedera dan Yakob Sayuri yang izin menikah terpaksa tidak dibawa Shin Tae-yong untuk laga melawan Irak. Keduanya juga tidak akan diikutsertakan pada duel untuk menghadapi Filipina. Ya, memang siapa sangka sebanyak 65.000 tiket di Stadion Internasional Basrah ludes terjual. Ini menandakan betapa supporter Irak begitu menantikan duel melawan timnas Indonesia. Selain itu, tekanan juga pasti didapatkan skuad timnas Indonesia dari puluhan ribu penonton tuan rumah di Stadion Internasional Basrah. Bermain di Stadion Internasional Basrah itu selalu membuat kami optimistis. Lokasi itu menjadi saksi mata ketika kami meraih kemenangan di Piala Teluk dan juga disaksikan fans dalam jumlah besar sekitar 65.000 pendukung. Kami berjanji kepada para fans untuk memberikan segala yang kami punya demi impian lolos ke Piala Dunia, kata Ali dikutip dari Win Win.